Selamat malam Bapak dan Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini hari ke-12 kita memasuki tahun 2021. Kita yakin bahwa kita senantiasa bersukacita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama untuk merenungkan sabda Tuhan dengan satu tema. Bukalah matamu dan melihatlah. Nah, sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita awali dengan kita berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada malam hari ini. Kami boleh bersama-sama kembali bertemu dalam persekutuan doa renungan harian. Malam ini, Selasa 12 Januari 2021. Kami akan merenungkan firman dengan satu tema, bukalah matamu dan melihatlah. Bapa di surga, kiranya roh Tuhan mengurapi kami semua. Terima kasih Bapa, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan malam hari ini kita ambil dari Kisah Para Rasul 22 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-15. Kisah Para Rasul 22 ayat 13 sampai 15 demikian. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah. Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semuanya yang malam hari ini mendengarkan sabda Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Amin. Saudara, firman Tuhan yang kita baca malam hari ini adalah bagian dari kesaksian Rasul Paulus kepada orang-orang Yahudi. Rasul Paulus ingin mengatakan kepada orang-orang Yahudi, kepada saudaranya, sebangsa, setanah air, bahwa dia menjadi rasul itu bukan kehendaknya sendiri. Rasul Paulus ingin mengatakan bahwa saya menjadi rasul Tuhan ini adalah dipanggil, diutus oleh Tuhan Yesus secara langsung. Waktu itu Saulus membawa surat lengkap menuju ke Damsyik untuk menangkap orang-orang Yahudi yang percaya kepada Kristus, untuk menangkap orang-orang Kristen, dibawa pulang ke Yerusalem dan di sana akan diadili dan disesah. Saulus mendapatkan kuasa penuh dari para imam, para tua-tua. Nah, tetapi di tengah perjalanannya, Saulus dijumpai oleh Tuhan Yesus dengan sebuah kilat yang luar biasa terangnya, sehingga menyilaukan mata Saulus, dan seketika itu juga Saulus buta. Ia rebah di dalam tanah. Saulus mendengar satu suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus kaget, siapa engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Tetapi kamu harus pergi ke sana. Di sana nanti kamu akan bertemu dengan saudaraku Ananias. Dan Ananias kemudian diutus oleh Tuhan untuk menjumpai Rasul Paulus. Waktu itu Saulus, Ananias pun kaget. Tuhan, dia itu kan orang yang menganiaya kita.
orang yang ingin membunuh kita. Betul. Tetapi aku telah memilihnya untuk menjadi alat yang luar biasa. Dan Paulus ketika bertemu dengan Ananias, dia mendengar suara, "Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah." Dan seketika itu juga Saulus melihat Ananias yang di dekatnya. Dan disitulah kemudian Paulus mendapatkan pengutusan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berada dalam dunia yang gelap. Gelap bukan karena tidak ada cahaya matahari, gelap bukan karena tidak ada cahaya listrik, tidak ada penerangan, bukan itu. Tetapi dunia hari ini gelap karena mata hati kita ditutupi oleh keangkara murkaan. Nah, inilah saudara. Kalau waktu itu Tuhan memanggil Paulus untuk menjadi alatnya, mengabarkan Injil sukacita kepada orang-orang Yahudi, dan yang terutama kepada orang di luar Yahudi, maka hari ini saya dan saudara adalah Saulus yang sekarang. Saya dan saudara dipanggil Tuhan, bukalah matamu dan melihatlah. Apa yang mau kita lihat di tengah dunia yang gelap ini? Hari ini kita sedang dilanda pandemi corona. Dan di tengah situasi yang seperti ini, banyak saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Banyak saudara kita yang masih abai untuk kita menjaga diri. Nah, apakah kita juga dipanggil untuk menjadi terang, menjadi pekabar Injil? Iya. Injil itu artinya kabar sukacita. Kalau saya dan saudara dipanggil Tuhan untuk menjadi pekabar Injil, itu artinya saya dan saudara harus menyampaikan kabar sukacita itu kepada banyak orang. Siapa dia? Tuhan perintahkan kepada Paulus, "Paulus, bukalah matamu dan melihatlah." Ada banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Ada banyak orang yang membutuhkan cinta kasih. Ada banyak orang yang membutuhkan motivasi hari ini supaya kita sehat. Saudara yang dikasihi Tuhan, disadari atau tidak, kita tidak akan pernah bisa lepas dari virus yang namanya corona. Ibaratnya influenza, virus yang menyebabkan flu itu akan tetap ada terus. Demikian juga virus corona. Lihatlah dan bukalah mata kita, mata hati kita, bahwa virus itu hidup dan masih tetap akan hidup dan ada di sekitar kita. Tetapi kita bisa menghindarinya. Nah, karena itulah maka apa yang mau kita lakukan? Kalau Saulus, Ananias pada itu dalam ketakutan, jangan takut. Dia sudah kupilih menjadi alatku. Ananias diberitahu. Paulus juga begitu. Aku sudah menyatakan kepada dia bagaimana dia harus menderita, harus menghadapi banyak tantangan dan pencobaan. Dan Paulus terus berjalan. Demikian juga kita. Hidup kita hari ini berhadapan dengan perubahan dunia yang luar biasa. Mata hati kita harus bisa melihat. Lalu apa yang mau kita lakukan hari ini, saudara? Satu, mari kita buka mata, sadar betul bahwa virus corona tidak akan pernah bisa mati kalau kita tidak memutus mata rantai penyebarannya. Nah, lalu kabar apa yang bisa kita sampaikan kepada banyak orang supaya orang tidak takut tapi sukacita? Mari kita dengan ketat menjaga protokol kesehatan.
Supaya apa? Supaya kita memutus mata rantai penyebaran virus corona itu. Sehingga dengan demikian kita ini bisa terlindung. Karena kita tidak tahu virus itu ada di mana-mana, kita nggak tahu. Karena itu kita harus setia menjaga diri, melakukan preventif dengan baik dan benar. Jangan abai, jangan meremehkan, tetapi mari kita tetap berjaga-jaga. Dan yang kedua, apa yang mau kita lakukan? Bukalah mata saudara. Artinya bahwa mari kita tetap berserah kepada Tuhan dengan berdoa. Kita berdoa dengan sungguh kepada Tuhan bahwa Tuhan menolong kita. Jangan lepas dari doa. Supaya dengan demikian kita bisa kuat menghadapi perubahan dunia ini. Dan yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan, apakah cukup hanya kemudian kita menjaga dan berdoa? Tidak, harus ada aksi. Aksinya apa? Kita harus bisa berempati dengan saudara kita. Kalau kita diberkati lebih, mari kita berempati dengan saudara kita. Ada banyak saudara kita yang kekurangan. Ada banyak saudara kita yang perlu kita jangkau dengan uluran tangan kita. Ada banyak saudara kita yang perlu kita jangkau dengan doa kita. Siapa yang mau kita doakan? Para tenaga kesehatan, para volunteer untuk menyampaikan penjelasan penerangan tentang COVID-19. Saudara-saudara kita yang bertugas siang malam. Saudara, perlu kita doakan semuanya. Supaya apa? Supaya kasih Allah yang besar itu dirasakan oleh banyak orang. Kalau Paulus sudah dipanggil Tuhan untuk mewartakan kabar sukacita kepada banyak orang, maka hari ini saya dan saudara juga dipanggil Tuhan. Bagaimana kita bisa menyatakan kabar sukacita itu kepada banyak orang dengan keyakinan yang penuh bahwa Tuhan beserta kita, Immanuel. Amin. Mari kita bersaat teduh. Terima kasih Bapa, terima kasih malam hari ini. Sungguh luar biasa, Engkau mengingatkan kami supaya kami membuka mata dan melihat. Bukan hanya mata tubuh kami, tapi mata hati kami juga kami buka dan merasakan banyak hal yang terjadi di sekitar kami. Supaya dengan demikian kami bisa mewartakan kabar sukacita. Sehingga dengan demikian banyak orang yang mendapatkan penglepasan. Terima kasih Bapa. Berkati saudara kami yang malam ini mendengarkan sabda Tuhan ini dan merenungkannya. Berkati dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, berkati dengan imun yang kuat, sehat, sehingga tahan dari corona. Berkati dengan kecukupan hidup. Dan biarlah dengan demikian kita bisa menyampaikan kasih Allah yang agung kepada banyak orang. Dan sukacita itu menjadi nyata. Terima kasih Bapa. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Dan kiranya cinta kasih Allah Bapa yang terus mencukupkan dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus serta tuntunan kuat kuasa Roh Kudus menyertai saudara malam ini sampai akhirnya. Amin. Kita akan akhiri dengan satu pujian dari NKB 17 bait pertama dan ketiga. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya, neraka dapat direngkuh, kartika pun tergapailah, karena kasih-Nya agunglah Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuni
dan langit jadi kertasnya. Andaikan roh di kalamnya dan insan pun jangganya, takkan kenal mengungkapkan hal kasih-Mu mulia, dan langit pun takkan lengkap memuat kisahnya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Terima kasih, sampai ketemu besok malam. Tuhan memberkati. Amin.